Bagaimana menghentikan perang antara Iran dan Israel? Dan bagaimana pula kekuatan militer kedua negara serta kondisi di Teheran saat ini? Kami akan bahas bersama pengamat Timur Tengah, Hasibullah Satrawi. Ada juga wartawan harian Kompas Iwan Santoso di studio dan Heri Supriyono, mahasiswa Indonesia di Teheran. Selamat petang semuanya waktu Indonesia. Ya, selamat sore. Selamat sore. Oke, saya mau ke Mas Heri dulu. Mas Heri, bisa Anda ceritakan kepada kami seperti apa situasi di Teheran hingga sore hari ini? Ya, di Teheran saat ini situasi masih normal. Selamat petang. Ya, toko-toko dan warung masih buka. Masyarakat melakukan aktivitas keseharian seperti biasa, pergi ke kantor, pusat-pusat perbelanjaan dan sebagainya. Meski sebagaimana dilaporkan Kompas tadi, sebagian warga Teheran memang memilih untuk meninggalkan kota, pergi ke luar kota yang disebutkan di wilayah utara, begitu juga ada di wilayah lainnya. Tapi secara umum memang kondisi masih aman dan terkendali, dan hari ini pun aktivitas di kantor-kantor selain work from home juga masih banyak yang datang langsung, ya, gitu Mbak. Mas Heri, tapi kalau Anda sendiri bersama WNI lain, adakah arahan dari KBRI kalau berlindung kemana, mekanisme evakuasinya seperti apa? Sejauh ini dari pihak KBRI baru memberikan hotline untuk kami di Teheran, barangkali ada situasi yang kemudian lebih memburuk, itu bisa menghubungi hotline tersebut. Sementara untuk jalur evakuasi ini sudah, seingat saya sudah ditetapkan beberapa waktu yang lalu, ya, beberapa tahun lalu mungkin, jalur evakuasi ini sebelum krisis Iran-Israel pecah. Waktu itu seingat saya ada ketegangan juga, entah karena Jenderal Qasim Sulaimani atau apa waktu itu. Waktu itu dari pihak KBRI sudah menentukan jalur evakuasi dan pos-pos shelter begitu untuk warga Indonesia di Teheran dan seluruh Iran. Jadi kalau menurut saya dari pihak KBRI sudah menentukan jalur tersebut, tapi belum mengumumkan misalnya kondisi siaga 1, 2, apa 3 itu belum diumumkan, Mbak. Oke. Saya mau ke Mas Iwan. Mas Iwan, kalau tadi Iran bilang sebenarnya tidak akan melibatkan negara lain. Kalau masih berhadapan dengan Israel, mereka mampu kok. Tapi kalau kita membandingkan kekuatan militernya antara Iran dan juga Israel, di mana kekuatan masing-masing? Ya, kalau bicara Israel, praktis resources-nya kan semua dari Barat, terutama dari Amerika yang bilang tidak terlibat langsung, tapi ketika sedang berunding tetap minggu lalu mengirim rudal sekian ratus ke Israel. Dan kalau Iran, kalau kita lihat dari poros perlawanan terhadap mendukung perjuangan Palestina beberapa tahun terakhir di Suriah, Gaza, Yaman, dan lain-lain, ya salah satu keunggulan mereka ya bagaimana mereka bisa mengembangkan rudal, pesawat tanpa awak yang kemudian juga jadi contoh ya untuk dikembangkan juga oleh Rusia dan China gitu. Jadi masing-masing punya kelebihan arsenalnya sendiri, dan ini kita seperti, ya maaf ya, bukan kita mendukung perang, tapi ini seperti adu nafas panjang nanti, mana yang lebih punya logistik. Kalau kita ingat bulan lalu ada ledakan besar di salah satu pelabuhan di Iran, lalu kemudian tanpa hujan dan angin pihak Israel bilang tidak ada kaitan. Sementara di saat yang sama juga bicara menuding itu bahan baku untuk rudal Iran. Nah itu kan berarti ada sebetulnya semua saling membaca, dan kalau dalam kontestasi geopolitik seperti ini, dari pihak Iran juga terus membaca, pihak Israel juga membaca, bahkan cara serangan kemarin sebelum serangan udara dilakukan serangan dari dalam Iran oleh komandonya Mossad, dan kita menunjukkan ini cara-caranya juga tidak berubah. Di saat yang sama juga dilakukan operasi informasi. Operasi informasinya kan kalau kita lihat seperti Perang Teluk kan dari Pentagon ada ungkapan separuh dari operasi tempur itu dilakukan di media, menciptakan persepsi. Dan ini bagaimana apa yang terjadi hari ini di Iran soal senjata nuklir dan lain-lain,
ini seperti yang terjadi di Irak Oke. zaman Saddam Hussein. Bagaimana ada senjata pemusnahan massal yang sampai hari ini tidak pernah ada. Gitu. Oke, saya ke Mas Satrawi dulu. Mas Satrawi, tapi menurut Anda apa yang terjadi? Kenapa penetrasi dari Israel sendiri bisa begitu dalam sehingga yang ditargetkan langsung ke tokoh-tokoh militer yang memang sudah ditargetkan gitu oleh Israel? Ya, yang pertama Mbak, sebelum kita lebih dalam menganalisa secara politik ataupun militer tentang perang ini, saya selalu ingin berangkat dari empati kepada korban dari kedua belah pihak. Karena terus terang perang itu di mana-mana perih dan berita. Dan sekarang seperti laporannya Kompas tadi, itu warganya udah banyak jadi korban kehancuran di mana-mana. Orang-orang Iran banyak eksodus pakai mobil, orang-orang Israel banyak eksodus pakai laut. Sehingga ada kayak semacam satire di Arab itu, orang Israel dulu datang ke Palestina dari laut, mereka sekarang pergi juga dari Israel ke laut. Ini sebenarnya satire, kesakitan yang menaut di antara bangsa-bangsa di Arab tentang apa yang sudah terjadi. Jadi kita harus berempati dengan apa yang terjalani oleh kedua bangsa, dan saya berharap ini tidak terus, kita berharap tidak terus meningkat, dan semoga segera ada formula menuju rasionalitas perdamaian bagi semua. Nah, yang kedua, menjawab pertanyaan Mbaknya, kenapa kok Israel bisa semakin dalam atau sangat dalam masuk ke pertahanan Iran? Menurut saya, terlepas dari berbagai macam pencapaian yang dilakukan oleh Iran, termasuk di hari kelima ini, yaitu dengan mencapai target-target Israel secara langsung, Tel Aviv itu porak-poranda di mana-mana itu tidak terjadi sebelumnya. Terlepas dari keunggulan-keunggulan itu, ada satu hal yang menurut saya dari Iran ini tidak kunjung diperbaiki semenjak dari katakanlah tahun 2024 atau 2023 kejadian daripada serangan 7 Oktober di Hamas, yaitu kecolongan dari sisi intelijen. Saya melihat sekarang ini berbagai macam keberhasilan Israel karena mempunyai basis atau data informasi intelijen yang sangat cukup. Jadi memang secara pola serangan di antara kedua belah pihak akhirnya mirip. Kalau Israel menggunakan serangan pesawat tanpa awak, pesawat siluman dari ketinggian yang tak terlalu mengembang, tapi di darat dia menggunakan operasi intelijen. Yang tadi Mas Iwan juga berperan di dalam melakukan operasi-operasi. Nah, sebentar tenang. Nah ini Mas. Hal yang sama juga dilakukan oleh Iran. Iran dalam melakukan serangan ke Israel sama, dia menggunakan proksi. Walaupun sekarang juga tidak terlalu efektif. Ada Hizbullah, ada Hamas, ada Houthi. Ini sebenarnya perpanjangan tangan daripada Israel yang ada di sekitar Oke, tahan dulu Mas Satrawi. Tadi kita juga membahas soal, Mas Satrawi tahan dulu. Tadi juga dibahas soal informasi intelijen dari Israel. Kenapa akhirnya bisa menyasar pejabat-pejabat militer. Nah sebenarnya seberapa hebat intelijen dari Israel dan bagaimana ya tadi penetrasi mereka ke dalam Iran itu seperti apa? Kalau kita lihat pengalaman sebelumnya operasi intelijen, jadi di Israel intelijen dalam negeri ditangani Shin Bet, intelijen luar negeri ditangani Mossad. Jadi sebelum perang tahun 67 pun intelijen Israel itu sampai menyusup masuk ke pemerintahan Suriah. Yang semua data yang diberikan begitu mendalam. Nah, hal yang sama karena di diaspora Israel itu kan dari seluruh penjuru dunia. Jadi banyak orang-orang yang tinggal di Persia, di Irak, itu mereka yang melakukan aliyah hijrah ke Israel itu menjadi sumber data, tapi juga punya jaringan dan orang-orang jaringan Yahudi setempat itu menjadi sayanim, kemudian mereka membuka jalan untuk membuka jaringan di masyarakat setempat. Dan bahkan mereka terkadang harus memposisikan diri menjadi pihak lawannya. Jadi dia sama sekali menghilangkan identitasnya sebagai orang Yahudi dan menjadi betul-betul, oke, saya menjadi diri yang lain. Itu jadi betul-betul dan itu dilakukan bertahun-tahun dan sangat mendalam. Dan makanya juga ada markas Mossad yang akhirnya ketahuan di Teheran ya. Saya mau ke Mas Heri juga. Mas Heri, tapi dengan kondisi seperti saat ini, kalau tadi kata Mas Iwan, ini bisa jadi perang yang nafas panjang, saling mengambil nafas yang panjang. Mas Heri, tapi eksodus di sana seperti apa? Apakah sebegitu banyaknya memang warga Iran yang berusaha keluar dari Teheran? Kalau saya amati tidak begitu banyak ya Mbak ya. Memang jalan-jalan padat.
Namun saya juga sempat beberapa kali bertemu dengan sejumlah orang Iran yang memang memutuskan untuk tidak evakuasi atau tidak keluar kota. Mereka memilih tinggal di Teheran saja. Dan jumlahnya cukup banyak menurut saya, sehingga kalau misalnya di media-media digambarkan seolah-olah terjadi eksodus besar-besaran, itu juga nggak terlalu tepat. Karena yang kita lihat juga masih cukup banyak yang tinggal di Teheran sampai saat ini, termasuk kan kedutaan-kedutaan besar negara-negara asing di Teheran juga, sejauh yang saya tahu belum sampai mengumumkan situasi siaga seperti itu. Oke. Saya mau balik lagi ke Mas Iwan. Mas Iwan, kalau kita juga melihat logistik yang dimiliki oleh masing-masing negara, seberapa panjang nafas yang bisa mereka ambil dalam perang ini sebenarnya? Ini kalau saya melihat lebih luas lagi ya geopolitiknya, sebetulnya akhir tahun ini kan sudah direncanakan pengiriman minyak dari Iran ke China lewat jalan darat. Dan kalau kita lihat semua choke point terhadap ekonomi China yang dilakukan oleh negara-negara barat, antara lain Selat Malaka, Laut Cina Selatan. Makanya China berusaha membangun jalur-jalur pengiriman migas lewat jalur lain, seperti ada pelabuhan Gwadar di Pakistan, ada jalur dari Myanmar ke Yunan yang sampai hari ini terganggu karena konflik di Myanmar. Dan salah satu yang terbesar adalah ada pembangunan pelabuhan Chabahar di Iran untuk mengirim minyak ke China. Nah, ini artinya apa? Ketika semakin banyak transaksi langsung dan tidak menggunakan dolar, ini akan mengurangi resiko sanksi. Jadi hari ini dunia yang diatur negara-negara barat dengan penduduk sekitar 700-800 juta, mengatur 7 miliar lebih manusia, akan semakin berkurang kekuatan untuk menekan dengan terjadinya settlement local currency tanpa menggunakan dolar. Itu jadi kurang lebih itu. Ini kita lihat akan seperti apa arahnya. Oke, kalau Mas Satrawi, kita kan kalau Iran bilangnya kalau Israel berhenti menyerang, Iran juga akan berhenti. Dan kalau belum berhenti akan terus membalas. Nah, tapi adakah faktor yang bisa membuat Israel berhenti agar agresi, agar perang ini juga selesai? Ya, saya rasa rumus konflik di Timur Tengah sampai hari ini belum berubah, bahwa Amerika tetap memerankan menjadi faktor kunci. Nah, sekarang kita melihat Presiden Trump mempercepat kunjungannya ke Kanada karena ada sesuatu yang penting, akan melakukan sesuatu yang sangat penting. Nah, saya melihat kita lihat dalam sehari 2 hari apa yang dilakukan oleh Trump, walaupun memang secara sekilas apa yang dilakukan Trump dengan Netanyahu ini kayak semacam dua cekikan yang berending sama bagi Iran. Kalau Trump dengan perundingan, endingnya adalah agar tidak ada nuklir di Iran. Sementara Netanyahu dengan militer itu adalah endingnya juga sama, menghancurkan program nuklir. Jadi ini semacam dua jari yang sebenarnya memang berpisah, tapi ujungnya sama, yaitu bagaimana membuat Iran tidak memiliki senjata nuklir. Nah, masalahnya Iran tidak sebodoh itu, saya melihat dia sangat cerdas melihat situasinya, karena itu dia nggak mau dijebak dalam dua gerakan jari ini. Dia punya opsi untuk yang disampaikan tadi, membela diri. Apalagi memang secara nilai dan hukum, menurut saya semua orang melihat ini yang mencari gara-gara lebih dulu adalah Israel. Dia yang menyerang duluan, dia yang menutup, bahkan seorang tamu negara kayak Hari itu dibunuh di dalam negaranya. Jadi awalnya mengaku, tapi sekarang semuanya diakui. Jadi ini memang sebuah pelanggaran hukum. Nah, sekarang tantangannya adalah bagaimana hukum internasional itu tidak menjadi double standar. Nah, ini yang menurut saya menjadi berat bagi kita semua yang percaya dengan keadilan hukum internasional. Makanya butuh ada peran internasional juga agar tidak ada double standar. Oke, Mas Satrawi, sambil juga mungkin bisa dicoba perbaiki lagi audionya. Saya mau ke Mas Heri. Mas Heri, salah satu yang disoroti adalah adanya penyerangan ke TV nasional di Iran. Kalau sekarang masih bersiarankah? Masih terus, Mbak, masih siaran, dan api berhasil dipadamkan menurut saya semalam. Seperti yang saya lihat sekarang ini juga mereka masih siaran dari semua channelnya, tidak ada jeda ya
walaupun sempat dibom waktu membacakan berita itu tadi, Sahar Emami itu. Setelah itu pindah studio kemudian berlanjut begitu, Pak. Oke, kalau dari Mas Iwan, penyerangan ke sipil, kemudian juga penyerangan ke TV atau media pemberitaan dari Israel, ini adalah pelanggaran juga dari Piagam PBB. Nah tapi adakah opsi Israel bisa menghentikan pelanggaran-pelanggaran itu? Ya, kita mengingatkan apa yang sedang dilakukan Israel hari ini, itu yang dilakukan Jepang waktu Perang Dunia II. Semua hal yang terkait konvensi Jenewa, aturan internasional dilanggar. Jadi kalau hari ini di Gaza sendiri jumlah wartawan yang tewas sudah 200-an. Dan itu rasionya sangat besar ya di dunia untuk di daerah konflik. Jumlah wartawan tewas seperti itu dan seperti apa sebuah negara, dan ditambah lagi Perdana Menteri Netanyahu selalu menyatakan tentara Israel adalah tentara moral army. Jadi kita lihat bagaimana moral army menjalankan operasinya. Oke, Mas Iwan Santoso, wartawan harian Kompas, Mas Hasibulo Satrawi, pengamat Timur Tengah, dan Mas Heri Supriyono, mahasiswa Indonesia Teheran. Terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu semuanya. Terima kasih. Sama-sama. Kami